Nah, apa bukti dukung dari kesemua yang telah kita tentukan dari jumlah RHK tadi? Karena di kepala sekolah itu, di samping kita memilih beberapa RHK yang sifatnya pengembangan kompetensi, ada beberapa RHK wajib. Dengan sendirinya dia akan muncul sebagai RHK, sebagai rencana hasil kerja yang mesti dikerjakan, yang mesti dilaksanakan oleh seorang guru yang mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah. Bapak Ibu kepala sekolah beserta rekan-rekan guru yang hadir yang saya muliakan. Bukti dukung rencana hasil kerja ini yang pertama adalah terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Bukti dukungnya nanti adalah hasil penilaian observasi yang menggunakan formulir D. Formulirnya itu ada 4, ada formulir A, ada formulir B, ada formulir C, dan ada formulir D. Formulir D itu adalah nanti proses akhir di bulan Juni untuk dijadikan sebagai bukti dukung. Formulir A itu kan yang sekarang ini yang sedang digunakan oleh kepala sekolah ketika dia berdiskusi dalam rangka membuat perencanaan observasi di bulan Februari. Itu formulir A. Nanti formulir B-nya nanti kepala sekolah menggunakan pelaksanaan observasi di bulan Maret. Kemudian formulir C-nya Bapak April dengan Mei nanti adalah formulir tindak lanjut. Sehingga hasil akhir dari itu dituangkan ke dalam formulir D. Kemudian yang kedua, meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja praktik pembelajaran itu juga ini dijadikan sebagai hasil penilaian observasi kinerja kepala sekolah yang menggunakan formulir D. Ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu bahwa ini ada 8, tapi salah satunya kemarin ini sudah kita tentukan, dipilih berdasarkan rekomendasi dari rapor pendidikan seperti yang sampaikan di awal tadi. Baik itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu adalah fokusnya salah satu. Ini jumlahnya sampai 8 Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 3, yang saya ulangi, nomor 1 sampai 8 ini kan pilihan salah satunya kemarin, karena tapi dalam fitur pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar itu semuanya dimunculkan, tapi cuma kita tinggal pilih satu. Kemudian yang nomor 3 Bapak Ibu, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dengan tenaga kependidikan. Nah, apa tugas kepala sekolah di sini Bapak Ibu? Rekapitulasi bukti dukung pengembangan kompetensi guru. Jadi kepala sekolah bertugas untuk membuat rekapitulasi tentang bukti dukung pengembangan kompetensi guru. Guru saya ini memilih RHK-nya sebagai peserta pada kegiatan pelatihan bimbingan teknis di bidang pendidikan, mendapatkan sertifikat bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Berapa orang guru yang memilih ini? Berapa kegiatan yang dipilih oleh satu orang guru? Maka kita sebagai kepala sekolah membuat rekapitulasinya. Untuk apa tujuannya? Untuk memberikan pantauan, observasi kepada guru RHK mana saja yang belum terlaksana oleh guru untuk mendapatkan bukti dukungnya. Oleh karena itu Bapak Ibu tinggal nanti meminta kepada guru kita perkembangan tindak lanjut dari RHK yang mereka pilih untuk mempersiapkan atau mendapatkan bukti dukungnya. Kemudian penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nanti ini tadi yang saya bilang Bapak Ibu, bahwasanya sekolah harus menggerakkan komunitas belajar yang selama ini kita sebut dengan kombel. Nah, di sekolah itu bisa membuat minimal 3 kegiatan. Kalau pengurus kombel itu dijadikan sebagai RHK, itu jumlah poinnya 36 Bapak Ibu, sudah melebihi dari 32 poin minimal. Tapi penggerak kombel tinggal membuatkan kegiatan. Jangan sampai tidak ada kegiatannya. Silakan Bapak Ibu kepala sekolah diklasifikasi kegiatan apa yang mesti kita buat dalam 3 rentang kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi guru kita di lingkungan sekolah kita yang juga wadahnya adalah komunitas belajar. Atau mau ikuti kombel yang sudah ada, boleh Bapak Ibu, tapi bagaimana nanti kita dapat berpartisipasi dalam kombel itu. Kemudian
Peraih pengakuan atau penghargaan. Jadi kalau Bapak Ibu dapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, guru guru teladan, kepala sekolah teladan dan segala macam, itu nanti bukti dukungnya piagam. Nah, narasumber berbagai praktik baik. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai narasumber, itu bukti dukungnya sertifikat. Pamannya Bapak Ibu diberi kesempatan untuk sebagai narasumber pada Komel atau komunitas belajar dalam rentangnya 2 sampai 3 jam, maka peran Bapak Ibu sebagai narasumber itu dibuktikan dengan bukti fisik atau bukti dukung dalam bentuk sertifikat. Kemudian penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan oleh guru atau kepala sekolah. Nah, ini perangkat ajar yang terbit di PMM. Nah, dia boleh Bapak Ibu di PMM kita ada fitur perangkat ajar. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak Ibu kepala sekolah, mari kita buat sebuah contoh modul ajar atau RPP yang bagus, nanti kita kirimkan ke PMM. Jadi nanti di PMM itu sudah ada nanti apa namanya modul ajar atau RPP yang kita kirimkan itu nanti dikurasi. Ada kurator nanti yang akan menyeleksi. Nanti Bapak Ibu dinyatakan bahwa RPP Ibu guru yang bersangkutan sudah dimuat di platform Merdeka Mengajar atau sudah terbit di platform Merdeka Mengajar. Kemudian Bapak Ibu menyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan kepala sekolah. Ini cerita praktik yang terbit juga di PMM. Jadi boleh buatkan cerita praktik baik, dimasukkan di PMM. Atau menelaah aksi nyata sejawat, teman sejawat yang dihasilkan oleh guru. Jadi kalau pada platform Merdeka Mengajar itu ada fitur pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri itu ada beberapa topik. Topik itu ada yang diwajibkan kepada guru, ada yang diwajibkan kepada kepala sekolah, ada yang diwajibkan kepada guru dan kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu guru yang membuat aksi nyata, yang mengirimkan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, maka aksi nyata yang Bapak Ibu itu bisa ditelaah. Umpamanya aksi nyata yang Ibu A ini masih belum bagus atau masih perlu perbaikan, silakan ditelaah di mana kurangnya, nanti dibuatkan laporannya. Laporan itu nanti bisa juga dijadikan sebagai bukti dukung atau pilihan daripada LHK kita. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, menelaah perangkat ajar yang dihasilkan oleh guru atau kepala sekolah. Perangkat ajar yang dibuat di sekolah itu perlu Bapak Ibu ditelaah. Kenapa perlu? Apakah tujuan capaian pembelajarannya itu sudah runtut dengan dengan TP pengelolaan pengajaran atau media pembelajarannya atau materi ajar yang akan disampaikan kepada siswa. Ini perlu ditelaah. Tujuannya apa? Untuk perbaikan-perbaikan, untuk melahirkan modul ajar yang lebih baik, sehingga masukan-masukan, telahan-telahan dari teman sejawat, dari kepala sekolah kita itu sangat dibutuhkan. Dan kepala sekolah juga perlu memberikan masukan setidaknya nanti ketika melakukan observasi. Di bulan Maret kepala sekolah semuanya wajib melakukan observasi atas RHK-RHK yang telah dipilih oleh guru-guru kita di sekolah kita masing-masing. Kemudian partisipasi observasi praktek pembelajaran. Ini Pak, diobservasi mulai dari persiapannya, pelaksanaannya, diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Jadi ini boleh dengan teman kita sesama guru, boleh dengan kepala sekolah. Ini juga dalam bentuk laporan. Atau umpama sebagai coach, sebagai mentor, fasilitator, ada Bapak Ibu yang sebagai PP, pengajar praktik, nanti ada sertifikatnya. Sertifikatnya itu dapat dilihat sebagai bukti dukung. Kemudian partisipan sebagai kegiatan seminar. Nah, seminar Bapak Ibu atau lokatorya atau konferensi atau simposium. Bila ada kegiatan seminar 2-3 jam misalkan atau seminar dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pendidikan, kompetensi kita sebagai guru, maka silakan diikuti. Seminar ini adalah maksudnya adalah seminar yang berhubungan pada bidang pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Denok, jangan nanti seminar yang berhubungan dengan
jual online pula begitu. Jadi ini harus berhubungan dengan peningkatan kompetensi guru. Dasarnya adalah 4 kompetensi guru dan 5 kompetensi kepala sekolah. Nanti intinya dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian ada peserta coaching atau mentoring. Tadi ada coachnya, ada coachingnya, ada mentornya, ada kegiatan mentoringnya. Tentu kita bisa saja kalau kita belum coach, belum mentor, belum PP, pengajar praktik, maka sebagai peserta saja dulu pada kegiatan itu. Kemudian Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat bidang pendidikan. Ini yang saya bilang tadi, kegiatan kita pada hari ini. Kemudian peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi kepala sekolah. Pelatihan mandiri ini yang saya sebut dengan platform Merdeka Mengajar pada aksi nyata. Kalau aksi nyata Bapak Ibu sudah bagus, nanti diterima oleh Kementerian bagian verifikator, maka Bapak Ibu akan diberikan sertifikat dari platform Merdeka Mengajar. Apakah itu topiknya Merdeka kurikulum Merdeka atau kurikulumnya Merdeka Belajar dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi sertifikat ini yang pelatihan mandiri inilah Bapak Ibu yang sertifikatnya harus dari kementerian, karena ini tidak ada yang lain gitu. Yang sertifikat ini pelatihan mandiri ini harus mengumpulkan aksi nyata. Kalau yang lain itu boleh Bapak Ibu, boleh belajar dari digital, boleh yang lain, boleh Kombel dan sekolah kita dan lain sebagainya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Dasarnya pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri itu harus mempersiapkan aksi nyata. Selanjutnya Bapak Ibu peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh Kombel. Ini yang tadi. Peserta program pelatihan mendidik jangka pendek yang jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan, bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak. Nah, sekarang ini kan banyak guru-guru kita yang berhasil di CGP dan sebagainya, itu ada sertifikatnya, itu maksimal Bu, poinnya 128. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, peserta praktik magang atau dunia kerja ini yang banyak, ini kawan-kawan dari SMK yang mengikuti praktek magang dan sebagainya, ini juga dibuktikan dengan sertifikat. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu adalah 18 jenis yang termasuk kepada pengembangan kompetensi. Kemudian dengan sendirinya RHK kepala sekolah itu muncul tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Iya Bapak Ibu, kepala sekolah bersama tim pengembangan kurikulum wajib menyusun kurikulum. Nanti itu lapornya dokumen kurikulum operasional pendidikan yang yang kita susun di sekolah bersama kepala sekolah, bersama guru dan sebagainya. Ini dengan sendirinya muncul. Terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Apa bukti dukungnya? Rangkuman kehadiran guru yang disusun oleh kepala sekolah. Ya, di setiap hari harus ada absen kehadiran guru yang dibuat oleh kepala sekolah. Maka itu adalah sebagai bukti terlaksananya proses pembelajaran. Jadi hal yang pertama adalah kita buatkan absen seperti biasa kepada guru-guru kita, sehingga mereka datang ke sekolah dan dapat melaksanakan proses pembelajaran. Bapak Ibu yang saya muliakan, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan pembelajaran yang berkualitas. Surat keputusan, surat tugas untuk penugasan guru. Iya Bapak Ibu, selama ini kita sudah buat namanya SK pembagian tugas. Guru A dapat tugas ini, guru B dapat tugas ini, mengajar ini, jumlah jamnya sekian, dan lain sebagainya. Ini sudah biasa, tapi sekarang Bapak Ibu semuanya itu dimasukkan ke dalam RHK pokok. Dimasukkan dalam RHK wajib yang dipilih hanya pengembangan kompetensi tadi saja. Terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Surat tugas atau penugasan guru yang dalam bentuk surat tugas tadi. Tersusunnya perencanaan serta pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Kepala sekolah itu Bapak Ibu punya RKJM, rencana kerja jangka menengah, atau rencana kerja sekolah, atau rencana kerja kegiatan dan anggaran sekolah yang disebut dengan RKJM, RKS atau RKAS. Ini semuanya sudah ada.
sekolah kita. Nanti laporannya, lembaran pengesahannya tinggal diunggah atau diinputkan sebagai bukti dukung dari LHK ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, terakhir tersusunnya laporan pengelolaan sistem pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Iya Bapak Ibu, pengelolaan ke sekolah satuan pendidikan itu nanti laporannya sudah rinci atau sudah jelas di rencana kerja sekolah, di RKS kita atau rencana kerja kegiatan dan anggaran sekolah.